Menikah pada 12 Maret 2023, Sinta Bahir sudah kenyang ribut dengan Indra Kristianto. Dalam 4 bulan, Indra sudah 4 kali minggat dari rumah membawa koper. Mengaku sudah dewasa dan bisa memetik hikmah dari kegagalan pernikahan pertamanya. Mengapa rumah tangga Indra dan Sinta selalu diwarnai kesalahpahaman? Atau karena niat mereka yang sudah salah dari awal? Menikah sekedar untuk menggugurkan status janda dan duda? Saya sebagai bini udah nutup-nutupin kenapa saya punya suami lemes banget sih Pak. Saya malu sama Bapak. Sekarang saya sakit pun saya terima. Saya ikhlas, saya tutupin semuanya. Tapi kenapa suami saya bongkar sana sini Pak? Pemirsa, perceraian Sinta Bahir dan suaminya Indra Kristianto yang kini tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Timur berlangsung semakin panas setelah 2 kali sidang yang beragendakan mediasi sebelumnya berujung deadlock atau tidak ada kesepakatan alias gagal total. Sementara itu suasana panas pun terjadi di luar pengadilan. Indra yang tidak pernah hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya akhirnya muncul dan buka suara. Netizen menduga kemunculan Indra tersebut gara-gara disomasi oleh pihak Sinta Bahir. Dia memang masih ngerasa saya suami istri, tapi kan kadang saya terganggu ya. Saya cerita sama Pak Sunan, saya bilang, Pak saya terganggu deh, kadang-kadang saya lagi pergi, pulang-pulang tahu-tahu dia udah di depan rumah gitu-gitu kan, kayak rasa kayak privasi saya kan merasa terganggu gitu. Tapi balik lagi kan saya memang orang nggak bisa marah-marah, nggak bisa ngusir gitu loh. Minggu lalu Mbak Sinta ada menghubungi saya, curhat bahkan sampai nangis ya, maaf. Iya, saya nangis ya ada. Sampai nangis, bahkan sampai merasa terteror. Saya malu lah, karena saya kan sudah negur berkali-kali gitu ya Pak Sunan, saya tegur, sudah stop, dah. Ternyata terus lagi dapat berita dari orang yang saya nggak nyangka gitu loh, dapat lagi, gitu loh. Jadi sudahlah, ini sebenarnya sifat kekanak-kanakan suami saya sih yang membuat apa ya Pak, saya nggak nyaman gitu. Jadi untuk isi somasinya saya bacakan. Untuk yang poin pertama yaitu bahwa menurut keterangan klien kami, setelah klien kami mengajukan gugatan perceraian kepada klien rekan sering mendatangi rumah klien kami. Bahwa perlu diketahui semenjak klien kami mengajukan gugatan, klien kami dengan klien rekan sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Bahwa menurut keterangan klien kami, kedatangan klien rekan ke tempat tinggal klien kami adalah untuk menyatroni klien kami, yang dimana klien kami merasa ketakutan. Dari somasi, dari lembaran yang dikasih sama kuasa hukum saya ke saya, dikasih lihat ada somasi. Saya kaget, apa isinya? Buka langsung Bang. Aku telepon, buka itunya, somasinya. Udah tadi dibacain nih di media. Apa bacanya? Dilihat, difotoin. Kaget saya, ternyata saya dibilangnya neror lah dari isi yang tadi. Disitulah saya kaget. Nah saya nggak tahu maunya dia itu sebenarnya apa. Ya saya pernah ngelakuin kesalahannya kayak mohon maaf aku ribut tapi aku pulang ke rumah gitu. Terus besokannya saya pulang karena saya di rumah nggak ada pakaian, aku bawa pakaian pulang gitu loh ke rumah. Nah dia nggak suka. Terus memang pertama sempat aku bilang ya karena emosi ya udah biarin aku selesaiin deh, udah kamu nggak usah ini. Aku sempat kesel juga kan, ya namanya orang lagi ribut-ribut emosi ya, tapi kan selanjutnya kan ada pikiran untuk jangan sampai ribut lagi deh, aku minta maaf gitu loh. Kemunculan Indra tersebut menjawab semua tudingan miring selama ini yang dilayangkan Sinta Bahir ke dirinya. Dalam salah satu pernyataannya, Sinta menyebut kalau Indra suaminya terlalu posesif hingga membuat dirinya ketakutan dalam berumah tangga hingga mengaku mengalami teror. Didampingi kuasa hukumnya, Indra akhirnya menggelar jumpa pers di hadapan awak media. Indra bertanya soal teror yang dimaksudkan Sinta selama ini. Apa yang dilakukan? Nanti kalau perlu saya perdengarkan gitu. Bagaimana seorang Sinta nangis, ketakutan, ya sudah tidak nyaman. Nah ini kan saya bilang ya nggak bisa dibiarkan, ya
Toh dia juga kan punya kuasa hukum. Harusnya kuasa hukum juga bisa menasehati. Namanya penasehat hukum. Harus bisa menasehati kliennya. Jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Nanti bisa dilaporin pidana gitu. Saya sebagai bini udah nutup-nutupin kenapa saya punya suami lemes banget sih Pak. Saya malu sama Pak. Sekarang saya sakit pun saya terima. Saya ikhlas, saya tutupin semuanya. Tapi kenapa suami saya bongkar sana sini Pak? Mendingan kalau mau bongkar-bongkaran aja Pak. Udah lah Pak, gue udah malu, sumpah Pak, saya malu. Apa pada saat Mbak Sinta didatangi oleh Mas Indra, dia merasa ketakutan? Tidak. Ataupun pihak nanti pembantu, supir mengetahui bahwa dia ketakutan? Seperti nggak ada ya? Nggak ada rasa takut? Nggak ada mengancam ya? CCTV kok. Dia Oke kan ya? punya CCTV. Oke, oke, so simpel aja. Pada saat bertemu itu di ruang tengah atau langsung ke kamar pribadi? Kamar. Dia Ke kamar suruh- pribadi? Iya, dia Clear. suruh Oke, kamar. sudah Pokoknya cukup sampai situ. Berarti 2 sudah selesai, sudah kandas. Yang ketiga, berhenti untuk meneror atau mendatangi klien kami. Sampai hari ini klien kami masih bingung konotasi atau menteror itu apa gitu. Kalau mengucapkan sayang, ingin jemput, kita baik-baik saja komunikasi itu dianggap teror ya kepada istri sendiri, berarti apa yang dilakukan Mas Indra ke saya yang setiap hari telepon saya itu meneror Mas. Anda bisa saya gugat, saya tuntut kan untuk hal itu kan. Padahal itu adalah komunikasi yang seharusnya normal dilakukan suami istri. Kalau itu dilakukan orang lain mungkin timbul akibat hukum baru. Maaf, pernah nggak aku jatuhin kamu? Aku nggak pernah cerita. Aku cuma bilang, ya udahlah Beb, namanya juga rumah tangga, kayak aku udah nggak cocok sama dia. Udah gitu aja, selesai kan? Kalau begini nanti lama-lama aku buka loh ini aibnya. Kamu yang malu, kamu bahaya loh ini. Sementara itu, melalui pengacaranya, Indra meminta Sinta Bahir untuk tidak terlalu melebih-lebihkan keadaan hingga menuding dirinya posesif dan ingin membawa masalah perceraian itu ke jalur hukum. Jadi jangan Anda berpikir itu saya masih suami. Betul, Anda masih suami. Kami pun mengakui, hukum pun mengakui. Tapi seorang suami pun tidak bisa semena-mena kepada seorang istri. Ya, apalagi memperlakukan sesuatu yang tidak tidak pantas, apalagi membuat si istri ketakutan. Perlakuan apa? Aku pernah kasar nggak sama dia? Bicara kasar juga tidak pernah ya. Aku juga kalau kayak dia, aku masih boleh ketemu kamu lagi nggak? Buat apa? Lagian ini udah malam, udah pulang aja. Kamu kan punya rumah, aku punya rumah, udah rumah masing-masing, udah ya. Aku bilang gitu. Kalau mau ngomong by phone aja, enggak ah. Mau ketemu langsung aja, udah. Aku mau ngomong langsung biar ini masalah cepat selesai. Tapi tujuan begitu ketemu bukan yang diomongin, bukan itu, lain. Mungkin ya sekarang Mas Indra udah menyadari ya, gitu udah menyadari. Tapi saya sendiri kan sebagai istri ya pasti, kenapa sih lo baru sadar saat aku udah ngajuin gugatan gitu loh. Ya, perseteruan suami istri yang terjadi di luar meja hijau itu memunculkan fakta-fakta baru yang selama ini tidak terungkap yang terjadi di dalam rumah tangga Sinta dan Indra. Salah satunya yang diungkap pihak Sinta yakni kalau selama 4 bulan menikah, Indra sudah 4 kali keluar dari rumah milik Sinta yang mereka tempati bersama selama 4 bulan menikah. Jika demikian, benarkah Indra hanya menumpang hidup dengan istrinya yang berprofesi sebagai pedangdut itu? Jika memang demikian, mengapa Sinta mau menikah dengan Indra yang menurutnya hanya menumpang hidup dan tidak pernah memberi nafkah hidup selama menikah? Ya saya menikah sama dia memang beneran saya sayang, saya cinta lah, saya bukan karena harta, karena apa, karena maaf ya, pernikahan itu bukan masalah ekonomi, karena kalau dari segi ekonomi saya udah cukup gitu loh. Maaf ya, awal-awal itu dia yang suka ambil paspor, ngambil surat nikah, bawa barang-barang dia, terus bahkan dia yang menyudahin duluan kok, pernah nyudahin duluan sampai aku teriak nangis dan aku panas dingin badanku karena kan kok dengan gampangnya menyudahin gitu loh. Nah itu tuh udah kayak gitu-gitulah, udah sering yang kayak berantem sampai dia yang kadang-kadang DM aku, udah kalau kamu bosen ngomong aja sama aku, ntar kalau ada yang nanya bilang aja kita settingan. Aku bilang dia, astagfirullahaladzim yang jangan, ini tuh rumah tangga bukan rumah bermain. Aku udah boleh tanya orangnya, tanya aja orangnya kok.
Sementara itu netizen menyoroti keputusan Sinta Bahir yang mau dinikahi Indra Kristianto yang menganggapnya telah merendahkan harga diri Sinta, baik secara ekonomi maupun status. Tak hanya itu, netizen juga menduga kalau baik Sinta dan Indra sama-sama bucin asmara. Pasalnya, Sinta selama ini disebut-sebut memiliki gaya hidup glamor dan mewah bak sosialita. Kalau dari saya lihat sih, dia itu masih pengen bebas, nggak bisa larang-larang ini itu. Saya bukan pengen bebas. Saya tuh udah pengen bener hidup berumah tangga, nerima kamu yang apa adanya. Mohon maaf gitu loh. Saya hidup di lingkungan mana sih? Hah? Saya harus di levelnya kamu. Hidupku aja udah aku jatoin loh, turun di levelnya kamu. Ini Sinta Bahir. Sinta Bahir tuh udah di level segini, ibarat orang sekolah tuh gue udah lulus kuliah gitu loh. Kehidupan gue udah lulus, tiba-tiba gue harus sekolah lagi di TK, di PAUD gitu loh dengan orang ini gitu. Gerah namanya dihujat netizen gara-gara penggiringan opini yang dilakukan Indra. Apakah Sinta akan melaporkan suaminya itu ke polisi? Apa kata sejumlah selebriti terkait perceraian pernikahan singkat Sinta dan Indra?